Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Dan juga tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, As-suratul khamisah min suwaril Quran, suratul Maidah. Surat yang kelima daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu suratul Maidah. Suratul Maidah ini madaniyatun, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau hijrah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayatnya suratul Maidah ini asyruna wa mi'ah, 120 ayat. 120 ayat isinya surat Al-Maidah tersebut. Al-Maidah itu artinya adalah talam. Talam. Yang dimaksud di sini adalah talam yang berisi berbagai macam makanan, berbagai macam lauk pauk, dan berbagai macam buah-buahan, sayur mayur. Ini surat Al-Maidah. Kenapa surat ini dinamai dengan surat Al-Maidah tersebut? Karena di dalam surat tersebut ada beberapa kali diceritakan tentang Al-Maidah, tentang talam yang berisi makanan, buah-buahan, lauk pauk dan sayur-sayuran. Yang demikian dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 112 sampai 115. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ketika berkata para pengikut Nabi Isa, Ya Isa ibn Maryam, hai Isa putranya Maryam. Di sini jelas bahwa kedudukan Nabi Isa alaihissalam ini di bawah daripada kedudukan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dapat dilihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menegur pengikut Nabi Isa. Mereka memanggil dengan ya Isa, wahai Isa. Allah tidak menegur. Pengikut memanggil rasulnya dengan sebutan ya Isa. Bahasa kitanya basisi. Tapi kalau untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu ada sahabat yang memanggil beliau dengan ya Muhammad, Allah menurunkan ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kalian memanggil Rasul
di antara kalian seperti kalian memanggil sebagiannya. Allah melarang bahwa pengikut Nabi Muhammad ini memanggil beliau dengan sebutan ya Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada memanggil Rasul dengan ya Muhammad. Allah memanggil beliau dengan sebutan ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Tapi kalau Allah memanggil Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah, hai Adam. Nah, Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, hai Ibrahim. Allah memanggil Musa, ya Musa. Allah memanggil Isa, ya Isa. Tetapi untuk nabi kita Allah memanggil ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhan nabi. Nah, ini pengikut Nabi Isa alaihi salam, mereka memanggil nabinya, memanggil rasulnya ya Isa bin Maryam, hai Isa, putranya Maryam. Hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Isa, adakah bisa Tuhan engkau itu menurunkan atas kami talam yang berisi berbagai macam makanan minas sama, dari langit. Ini permintaan kepada Nabi Isa. Nabi Isa, kawalah Tuhan tuh menurunkan lawan kita ini makanan. Nah, jadi kita kada bermasakan lagi, kayaknya turun talam dari langit berisi makanan minuman masih cukupnya. Lalu ujar Nabi Isa, qala taqullah, wahai pengikutku, takutlah kamu akan Allah. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Artinya kada usah minta-minta macam itu lawan Allah Ta'ala. Pengikut Nabi Isa menjawab lagi, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Kami hendak demikian wahai Nabi Isa. Kami hendak makan dari makanan itu, dan agar tentram hati kami, dan kami tahu bahwa engkau membenarkan kami, dan kami menyaksikan bagaimana talam itu turunnya dari langit. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya Nabi Isa karena didesak terus oleh pengikutnya, akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Ujar Nabi Isa, hai Tuhanku, hai Tuhan kami, turunkan atas kami ini talam dari langit, agar itu menjadi hari raya bagi orang-orang yang pertama dan terakhir di antara kami, dan sebagai bukti ayat dari engkau, dan berikan kami rezeki, engkau sebaik-baik orang yang memberi rezeki. Nabi Isa, Nabi berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, qala Allah inni munazziluha alaikum. Jadi Tuhan, baik, aku turunkan atas kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi ujar Tuhan, barang siapa kafir sesudah aku turunkan itu talam tadi, maka akan aku azab dia akan azab yang belum pernah aku azab seluruh bangsa ini. Aku mau menurunkan talam itu, tapi bila mana kafir sesudahnya, aku azab dengan azab yang belum pernah ada. Dalam berbagai tafsir maka disebutkan panazalat ma'idatum minas sama, akhirnya turun itu talam dari langit, baina ghamamatain, di antara dua awan. Ada awan di bawahnya, awan di atasnya, di tengah-tengahnya ada talam, alaiha mindil, yang tertutup sapu tangan. Wahum yanzurun, ini pengikut Nabi Isa melihat, oh, itu talamnya ada turun. Hatta saqatat baina aidihim,
Akhirnya talam itu jatuh di tengah-tengah mereka. Pabaka Isa alaihissalam, Nabi Isa menangis, khawatir kalau ini talam yang berisi makanan ini jadi fitnah, mendatangkan bencana kepada pengikut-pengikut beliau. Berkata Nabi Isa, Allahumma ja'alni minasyakirin, jadikanlah aku ya Allah orang yang bersyukur. Summa shalla wa baka, kemudian sidin sembahyang dan menangis lagi Nabi Isa. Wa kasyafal mindil, dan sidin buka tutup talam itu. Ternyata di dalam talam itu berbagai makanan, berbagai lauk pauk, berbagai buah-buahan yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Lalu ujar Nabi Isa, sudah sidin buka, bismillah khairir razikin. Makan, ujar Nabi Isa, makan ini. Ujar pengikut Nabi Isa, kul anta awwala, pian dulu makan. Gairi juga pengikut Nabi Isa nih, kalau pian apa talam nih isinya. Kul anta awwalan, makan pian dulu. Fakhala, ujar Nabi Isa, ya'kulu minha man sa'alaha, siapa nang minta itu nang makan. Fakhafu ayyakulu minha, mereka takut makan. Akhirnya Nabi Isa memanggil umatnya yang sakit, lumpuh, yang ada penyakit kulitnya, yang ada penyakit lipranya, yang berbagai macam penyakit dikumpul oleh Nabi Isa, yang fakir miskin dikumpul mencapai orang 1000 lebih. Berarti ganal banget alamnya itu, beribu-ribu kalau orang makan. Jadi Nabi Isa kepada orang-orang tersebut, makan. Akhirnya makan. Nang lumpuh begitu makan, kau buka. Nang karena penyakit kulit begitu makan, bersih kulitnya. Nang mana buta begitu makan, melihat. Nang mana tuli begitu makan, bisa mendengar. Akhirnya habis. Panadima man la ya'kul, menyesal orang yang ada mau makan tadi. Menyesal. Nah, ini Al-Maidah ngarannya, talam. Jadi menurut riwayat, sebagian riwayat mengatakan itu turun 2 kali sehari selama 40 hari. Sukan turun, kamarian turun, makanan selama 40 hari. Sesudah 40 hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu peraturan bahwa makanan yang diturunkan itu kada boleh dimakan oleh orang kaya. Kada boleh lagi umpat makan di situ orang kaya. Dan makanan itu supaya dihabiskan di situ juga, jangan dibawa bulik ke rumah. Dan jangan disimpan untuk esok hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalatil maidah minas sama khubzan wa lahma wa umiru an la yakunu wa la yaddakhiru liwadin. Talam diturunkan dari langit, roti ada, dalamnya daging ada, dan ada syaratnya, jangan khianat, jangan culas. Nang kaya karena hendak umpat makan bepadah kada kaya. Nang memakan karena merasa nyaman, nak membawa bulik ke rumah, merasa akan nang lain-lainnya. Dan ada sebagian lagi nang menyimpan. Akhirnya mereka khianat, mereka culas, mereka membawa ke rumah, mereka menyimpan untuk esok. Fakhanu waddakharu warafa'u pamusikhu kirdata wa khanazira. Akhirnya mereka dirubah bentuknya menjadi kera dan babi. Jadi babi orangnya, jadi warik. Jadi Allah sudah mengancam, siapa kafir akan aku azab dengan azab yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, inilah sedikit cerita tentang nama surat yang kelima dari Al-Quran. Ini adalah suratul Maidah. Surat artinya talam, yang berisi makanan, buah-buahan dan sebagainya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam.
Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Maidah ini di dalamnya banyak pelajaran, banyak petunjuk yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kita bahas adalah di dalam surat Maidah ini ada ayat di mana Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dalam hal memilih pemimpin. Memilih pemimpin. RT pemimpin, kepala desa pemimpin, seterusnya ke atas. Nah, Allah memberi petunjuk kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, siapa yang dipilih untuk memimpin kita di kampung kita, di kabupaten kita, di provinsi kita, sampai negara kita. Dalam surat Maidah tersebut ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen pemimpin. Jangan. Sebagian mereka pemimpin, sebagian mereka tak membubuhannya ayo aja. Tapi orang beriman jangan. Wa may yatawallahum minkum, siapa-siapa di antara kalian yang mengangkat orang Kristen atau Yahudi menjadi pemimpin, fa innahu minhum, bahwa dia termasuk golongan mereka. Kalau kita memilih pemimpin kita orang yang Kristen, kita Kristen. Fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi RT, kepala desa, bupati, gubernur, presiden, pemimpin-pemimpin kita, kalau kita satu saat memilih, kita mesti memilih yang seiman dengan kita. Kalau kita memilih yang Yahudi atau Nasrani, kita termasuk golongan mereka, termasuk golongan, dan kita tidak akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti tahu, bujur masyarakat umum mesti tahu calon yang bakal dipilihnya nih agamanya itu apa. Jangan memandang orang di sekitar pemimpin itu, tapi pemimpinnya itu agamanya apa? Apakah Kristen? Apakah itu non-Islam? Nah, Allah melarang kita memilih orang yang non-Islam memimpin kaum muslimin. Anggota DPR jangan bahapal kita pilih. Patahu kada orangnya ngarannya pindah putungan M pemulaannya. M itu kada tentu Muhammad. Ini mesti teliti, jangan sampai kita memilih orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka, Rasulullah tidak suka kalau orang muslim dipimpin oleh orang non-muslim. Jadi kalau penduduk di kampung kita umpamanya orang 300 muslim, 150 non muslim, calon kepala desanya ada 2, Kristen lawan Islam, ternyata nang manang Kristen, berarti ada umat Islam yang memilih Kristen. Ada berarti umat Islam yang memilih Kristen. Dan para pemimpin pun mestinya sadar, pemimpin yang sayang agamanya pun sadar, apabila terjadi persaingan perebutan pimpinan, andai kata di situ ada 1 Kristen yang calon jadi kepala desa, ada 4 nang muslim calon kepala desa lainnya.
Nah, nang empat ini harus mundur, diulah jadi satu. Karena kalah. Nang muslim dapat 50 seorang, nang non muslim dapat 100-nya soranganannya. Nah, jadi pemimpin-pemimpin yang muslim yang sayang agamanya bila menghadapi hal seperti ini mesti mundur, mesti bersatu, pilih yang mana yang terbaik. Pemimpinnya nang salah bukan umat Islamnya kaina. Umat Islam semua memilih yang muslim, cuma tak bagi-bagi orangnya. Nah, sedangkan Kristen cuma satu, akhirnya inya nang menang. Jangan sampai itu, maka kita akan menjadi satu bangsa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ini, cara memilih pemimpin. Kemudian innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Hanya saja pemimpin kamu itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mereka itu melaksanakan salat, menunaikan zakat. Nah, itulah mereka rukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dengan jelas memerintahkan bahwa yang beriman. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul muflihun. Siapa-siapa yang mengangkat Allah pemimpinnya, orang-orang beriman pemimpinnya, Rasulullah pemimpinnya, maka itu partai Allah pasti akan menang, pasti akan beruntung. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat lain surat Al-Maidah, Allah memberikan petunjuk pemimpin yang beriman kepada Allah bagaimana supaya menjadi pemimpin yang takwa. Firman Allah dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya jangan menyirit akan kalian oleh karena ketidaksenangan satu kaum kepada kalian. Jangan menyirit itu bahwa kalian berbuat zalim kepada itu kaum yang tidak senang kepada kalian. Adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwalah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, ini masih dalam hal pemilihan pemimpin. Biasa si A lawan B jadi berebut jadi kepala desa. Ini di kampung ini A nang manang, nang di pintang sini B nang manang. Nyatanya B nang naik jadi kepala desa tak banyak suara. Nah, kayaknya si kepala desa ini mantang-mantang ingin naik kepala desa, orang-orang nang kada memilihnya dahulu dipersulitnya. Mula KTP 2 bulannya tentung. Ada subsidi baras, ada diberi. Ini grupnya dulu lain pun kami ini. Nah, Allah melarang itu. Allah sudah membaca keadaan yang akan terjadi akan datang. Pemimpin itu macam itu kayaknya. Bila kada bubuhannya, kada dinyamaninya. Nah, jalan kada dibaikiakannya, sini kalah pengaku dulu, mesti dibaikiakan jalan sini. Nah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Karena orang kada memilih seorang lalu kada mau adil lawan orang itu. I'dilu, adillah kamu kata Allah. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nang jadi kepala desa, nang jadi bupati, gubernur sampai presiden, ini ayat umum. Pemimpin-pemimpin. Jadi walaupun rakyat nang dulunya kada memilih seorang, tapi seorang sudah sekarang jadi pemimpin, mesti berbuat adil kepada seluruh rakyat. Kada ada lagi nang pendukungku, kada pendukungku tuh kada ada lagi. Kalau sudah seorang jadi. Nah, itu Allah mengingatkan dalam surat Al-Maidah ini. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi dalam surat Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang ingin menjadi muqarrabin. Allah memberikan petunjuk bagaimana cara menyikapi dunia.
Bagaimana cara menyikapi dunia dan kenikmatan dunia ini? Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul di rumahnya Utsman bin Maz'un dan sanak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di rumah Utsman bin Maz'un ini Abu Bakar Siddiq, Ali karramallahu wajhah, Ibnu Mas'ud, Salman Al-Farisi, banyak berkumpul sahabat-sahabat. Berkumpul berunding kayak apa? Hendak bujur-bujur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan diganggu oleh dunia. Nah, ada saran di antara mereka, kalau kita bujur-bujur hendak lawan Tuhan 100% itu, kita malam jangan beguringan, beribadah. Kayaknya siang kita puasa. Kalaupun kita hendak guring, jangan betilam, belapak saja. Jangan makan yang nyaman-nyaman, jangan makan daging, jangan makan hintalu, jangan makan beras yang baik, jangan. Dan jangan berharum-harum. Jangan berkendaraan, berjalan aja. Jadi kuda, unta jangan dipakai. Bujur-bujur jadi seorang hamba. Bini diceraikan, bini punakan. Pakaian yang baik-baik dibuang, ganti pakaian karung. Dan kemaluan dipotong, dikebiri, supaya lawan dunia ini hati tidak sedikit pun lagi, khusus menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dari Tuhan, hai orang-orang yang beriman, jangan kau haramkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guring baik jangan diharamkan. Makan daging boleh, jangan diharamkan. Babi ini boleh, jangan diharamkan. Berminyak haram boleh, jangan diharamkan. Jangan mengharamkan yang baik-baik yang dihalalkan oleh Allah. Allah sebutin aja minta wala ta'tadu, jangan melampau batas. Jangan melampau batas. Artinya melampau batas apa? Jangan sampai kita makan, minum, berpakaian, berkendaraan, bergaul membuat dosa. Kalau kita berpakaian membuat dosa, melampau batas. Silahkan pakai pakaian yang baik-baik, pakaian yang larang-larang, tapi jangan melampau batas. Artinya apa? Jangan maulah jadi dosa. Pakaian paharatnya tapi sombong, nah ini yang jadi dosa. Ini melampau batas. Laki-laki karena duitnya banyak nukar pakaian sutra, melampau batas. Nah, selama hatu dibolehkan, pakai, asal jangan melampau batas. Nah kemudian makan boleh senyaman-nyamannya, seluas-luasnya, tapi jangan melampau batas. Nah, makanan hibak di atas meja, 5-6 macam makanan, yang dimakan seapa ada, sisanya kadang-kadang dibuang, kadang-kadang basi, melampau batas. Nah itu Allah nang kada suka. Kita boleh makan daging, makan apa nang nyaman-nyaman, nang halal tuh boleh. Syaratnya ya Tuhan jangan melampau batas. Nah, jadi maksudnya bahwa kita menikmati kenikmatan dunia yang halal, yang baik, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah, tidak merusak kedekatan kita dengan Allah, asalkan kita lakukan yang demikian tadi, jangan sampai melampau batas. Ada duitnya, nukar kendaraan, nang baik, nang larang, nang nyaman, boleh, tapi jangan melampau batas. Mengeridit melampau batas. Kenapa melampau batas? Kada mampu nukar, berhutang, itu melampau batas. Nukarlah menurut duit nang ada. Ini bukan berarti mengeridit itu haram, kada. Ini bicara mengenai orang yang ingin dekat dengan Allah. Mengeridit itu mau pikir boleh,
Tapi menurut orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ada mau mengaridit. Kenapa sebabnya? Satu, merasa panjang umur. Kan mengaridit 2 tahun, berarti asa 2 tahun lagi hidup. Yang kedua, bulanan sampai ini duitnya kadang berpikir, nah apa nih, ini tanggal sekian sudah pajang bayar kredit, duitnya kalau ada lihatan, berpikir kan bisa berhutang pulang nggak situ kamari, jadi pikiran. Nah, mati sebelum itu mati bertinggal hutang. Nah, jadi kalau bicara mengaridit itu boleh, ya boleh menurut hukum fikih, artinya kada haram dan itu halal. Cuma akibatnya banyak membawa kepada yang negatif. Kalau kita kemampuan nukar sepeda motor nang 5 juta, nukar nang 5 juta, apa nukar 15 juta, berhutang 7 jutanya. Melampau batas ini nang Allah Subhanahu wa taala tuh ada ketujuh. Melampau batasnya. Kendaraan, bersepeda motor boleh. Siapa yang mengharamkan itu? Asal jangan melampau batas. Wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba, dan makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kalian yang halal dan baik. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang dengannya kalian beriman. Nah, gitu di sini ada 3 macam yang kita ambil daripada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an di dalam surat Al-Maidah ini. Dan berpuluh-puluh lagi banyak petunjuk Allah kepada kita dalam surat Al-Maidah. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah ditunjuk, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما صل وسلم وبارك